Oke, nampak sudah teknologi pengolahan rempah ya. Jadi kuliah hari ini kita masuk ke teknologi pengolahan rempah ya. Diawali dengan tema yang pertama atau bab yang pertama yaitu pendahuluan. Oke, ini referensinya. Jika adik-adik mau, ini bisa saya upload nanti di grup. Ini semuanya electronic book ya, jadi soft copy, berupa soft copy ini. Ya, jadi ini dengan kalau ingin diakses nanti saya upload. Ya, ini bahan-bahan referensi yang saya gunakan dalam membuat bahan ajar mengenai pengolahan rempah. Ya. Oke, kita mulai dulu dengan pengantar atau pendahuluan. Nah, di dalam slide ini ya cukup singkat ya bahan materi kita di bab ini ya. Nah, akan dibagi menjadi pertama definisi rempah atau pengertian rempah atau ruang lingkup rempah. Jadi yang dikelompokkan atau digolong-golongkan dalam tanaman rempah itu kriterianya seperti apa ya akan kita bahas di sini. Setelah ini selesai, kita masuk ke bagian klasifikasi rempah, yaitu cara menggolongkan rempah ya. Rempah begitu banyak ya jenisnya. Untuk lebih mudah dipelajari dan untuk lebih mudah dibeda-bedakan, maka kita kelompokkan atau kita klasifikasikan. Kemudian terakhir kita sedikit menyinggung mengenai flavor ya, yang berasal dari rempah. Mengapa penting? Karena tujuan utama dari aktivitas kita menambahkan rempah sebenarnya ini intinya flavor ya. Walaupun bersamaan dengan penambahan rempah itu ya fungsionalitasnya tidak hanya dari flavor tapi bisa mungkin dari sifat-sifat yang lain. Misalnya apa? Dengan menambahkan rempah selain timbul flavor atau aroma rasa juga ada sifat antioksidannya, ada sifat anti-agingnya. Nah, tapi yang terutama ini ya fungsionalitas yang kita dapat dari rempah itu sebenarnya utamanya adalah untuk mendapatkan flavor atau cita rasa aroma ya. Jadi ini kita bahas sedikit. Walaupun ini sebenarnya ini adik-adik kalau adik-adik belajar di Fakultas Teknologi Pertanian khususnya di teknologi pangan, ini flavor ini satu mata kuliah tersendiri adik-adik. Ya, bukan bagian dari pembahasan satu mata kuliah, tapi ini mata kuliah tersendiri ini belajarnya ya. Nah, jadi saya waktu S2 itu pernah belajar flavor ini mata kuliah tersendiri. Nah, capaian pembelajaran ini ya, jadi dimaksudkan kalau adik-adik sudah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan apa itu definisi atau pengertian rempah, bagaimana mengklasifikasikan rempah, serta paling tidak tahu dan mampu menguraikan komponen-komponen kimia utama apa saja ya. Ini sebenarnya komponen kimia utama saja ya. Ya, kalau keseluruhan sangat banyak ini kimia apa komponen kimianya. Tapi ini capaian pembelajaran tidak paling tidak adik-adik mampu menjelaskan, menyebutkan ya kira-kira komponen utama kimia apa saja yang terdapat dalam rempah. Oke. Oke, kita mulai yang pertama. Definisi rempah. Rempah dalam bahasa Inggrisnya kita sebut spices. Spices ya. Spices ya didefinisikan sebagai tanaman adik-adik. Nah, jadi kalau kita berbicara rempah, pasti image atau gambaran yang kita dapat adalah tanamannya dulu ya. Ya, jadi yang namanya rempah itu ya adalah tanaman ya. Jadi kalau berbicara tanaman berarti kita membayangkan tanamannya secara utuh. Atau kalau kita mendengar istilah rempah juga bisa mengacu kepada bagiannya adik-adik. Bagiannya apa ya? Bagian tanaman itu kan bisa berupa daun, bisa berupa buah, bisa berupa batang, bisa berupa akar. Kalau lebih spesifik lagi, bagian buah ada bagian kulitnya,
ada bagian daging buahnya, ada bagian bijinya. Nah, jadi istilah rempah atau spices maksud saya, itu mengacu pada tanaman atau bagian tanamannya. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Ada dijelaskan lagi bahwa tanaman atau bagian tanaman itu sifatnya aromatik. Maknanya apa? Pengertiannya apa? Aromatik berarti ya tentu saja menimbulkan aroma adik-adik ya. Ya, selain menimbulkan aroma juga memberikan cita rasa di sini ya. Dan digunakan dalam makanan adik-adik. Nah, ini pengertian rempah yang utama seperti ini. Rempah umumnya digunakan dalam makanan adik-adik ya, walaupun mungkin dalam aplikasinya nanti tidak hanya sekedar makanan. Tetapi pemanfaatan utamanya tetap harus dalam makanan atau pangan. Dengan fungsi apa? Fungsi utamanya adalah pemberi flavor adik-adik. Nah, makanya tadi di bagian ketiga dari bahan ini kita masukkan flavor rempah. Dan bukan, katanya ya, bukan. Jadi bukan nih sebagai pemberi komponen gizi. Jadi kita menambahkan rempah pada makanan itu tidak dimaksudkan misalnya sebagai komponen gizi. Oke. Nah, dalam beberapa sitasi atau literatur, ya sitasi maksudnya literatur atau referensi, terkadang rempah yang asalnya dari daun tanaman itu diistilahkan khusus adik-adik, daun tanaman perdu maksud saya ya, diistilahkan khusus dengan istilah herbs. Kalau istilah herbs ini dalam bahasa Indonesia, ini setahu saya diterjemahkan menjadi herbal. Herbal. Ada yang menyebutnya herba. Ya, jadi adik-adik bisa menjumpai kata herba dan herbal. Nah, itu ya. Itu istilah rempah yang berasal dari daun tanaman perdu. Nah, umumnya kalau berbicara herba atau herbal ini tidak jauh dari fungsinya sebagai obat umumnya. Kebanyakan ya. Kalau tidak obat, ya dia peningkat apa? Fungsinya untuk menjaga kesehatan. Nah, ketika rempah kita pandang sebagai bagian dari tanaman, ya, maka rempah itu bisa berasal dari bagian bijinya, daun, beri. Beri ini buah sama ya. Beri ini pengertiannya buah. Plus kulit. Dan kulitnya mengering, melekat pada buah. Itu namanya beri istilahnya ya. Jadi istilah beri ini mungkin adik-adik belum pernah menjumpai istilah ini ya. Beri ini adalah kulit plus buah, tapi kulitnya itu melekat, mengering pada buah tersebut. Itu namanya beri. Kemudian juga ada bagian dari kulitnya, kulit kayu atau kulit batangnya, ya, bukan batangnya ya, ada ya kulit batangnya. Dan ada pula yang merupakan diambil dari bagian batang, rempah itu, ya, bagian tangkai, bagian rimpang, bagian akar, bagian bunga, bagian umbi, ya, umbi itu akar yang besar ya, bagian buah dari kuncup bunga. Nah ini ya, jadi rempah itu sumbernya bisa dari berbagai bagian tanaman, tergantung dari jenis tanamannya. Contoh kalau dari biji ini contohnya adas. Adas manis itu biji ya. Jintan juga biji, ketumbar itu dari bagian biji tanaman, ketumbar. Daun, ini daun banyak sekali. Kalau daun ini daun mint, daun jintan, daun ketumbar, daun kemangi, daun jeruk, ya kan? Daun kesup, ya, yang terkenal di Kalimantan Barat. Nah, kalau dari beri ini allspice ini nanti tanamannya tidak dikenal di sini. Ini kebanyakan di Meksiko ini. Ya. Lada hitam adik-adik dari lada ya. Tanamannya nama lada. Cuma nanti bisa diproses menjadi lada hitam. Selain lada putih. Ada juga lada putih. Nah, kalau lada putih ini mungkin tidak bisa kita golongkan beri karena kulitnya sudah dikikis ya, kulitnya sudah dihilangkan kulit buahnya. Tapi kalau lada hitam itu kulitnya dibiarkan sehingga penampakannya menjadi hitam itu karena
kulit lada yang mengeras. Penampakannya jadi hitam. Ya, maka disebut berry istilahnya. Dari kulit kayu, ini kayu manis ya. Ini tanamannya banyak di Padang, Sumatera Utara. Ini banyak sekali kayu manis. Kemudian dari bagian batang dan tangkai itu daun buah. Daun bawang. Kok saya salah terus ya. Daun bawang ya. Itu ini ya biasa kita sebut dengan daun sop. Ya, dengan bersama seledri, daun seledri ya juga. Serai, selain yang paling banyak diambil ya bagian batangnya serai. Rimpang, jahe, kunyit, lengkuas, ya, semacamnya. Apalagi itu kencur itu masuk, rimpang, akar itu loba. Bunga, saffron ya, saffron mungkin tidak dikenal di Indonesia, tapi kalau di India itu ada di India itu terkenal saffron. Saffron itu contohnya kayak yang ditempel di jidat-jidat itu, ya India itu di jidatnya itu dari saffron. Walaupun saffron juga bisa untuk makanannya. Umbi dari bawang merah, bawang putih, buah kapulaga, kuncup bunga dari cengkeh. Walaupun sebenarnya dari cengkeh sumber rempah itu bisa dari daun ya. Jadi dari daun cengkeh juga ada aromanya. Dari kuncupnya juga ada aromanya. Ya. Sampai di sini suara saya masih bisa jelas? Ya. Oke. Nah, mungkin ya adik-adik bisa juga cari contoh-contoh yang lainnya. Misalnya dari bagian tanaman biji, bisa aja yang lain-lain di sini. Silakan aja dikembangkan sendiri. Ya, ini contoh ya bahwa intinya rempah itu bisa diambil dari bagian-bagian tanamannya. Ya, mana yang diambil tergantung dari jenis rempahnya. Ya. Nah ini contoh, ini allspice. Itu yang saya bilang allspice ini banyak di Meksiko ya. Ya ini berry-nya, ya biji plus kulit yang mengeras. Ya. Jadi mirip kayak lada hitam ya, tapi bukan juga lada hitam. Ya, lada hitam agak hitam ya, bukan coklat. Tanamannya tentu beda. Ini tanamannya tinggi besar ya. Allspice ini sumber rempah di Meksiko ini banyak karena rata-rata masakan Meksiko ini banyak menggunakan rempah dari allspice. Adas manis seperti ini ya. Yang diambil nanti bijinya, tanamannya seperti ini ya. Jintan seperti ini yang diambil umumnya adalah bijinya. Ketumbar. Nah, ketumbar itu yang ada di pasar atau yang diperjualbelikan atau dalam dunia perdagangan itu umumnya dijual dalam bentuk biji. Walaupun sebenarnya daunnya bisa dimanfaatkan adik-adik karena masih memberikan aroma. Ya, aromanya ya sama dengan aroma biji, tapi tentu saja intensitasnya masih jauh di bawah biji. Namun tidak umum kalau kita menggunakan daun karena yang tersedia di pasar ya bukan dalam bentuk daun, tapi dalam bentuk biji. Kalau dalam bentuk daun kan nggak tahan lama adik-adik ya. Sehingga memang tidak pernah nih kita jumpai di pasar dalam bentuk daun, umumnya biji. Nah ini saffron yang saya bilang tadi itu daun mint dari daun kapulaga yang diambil adalah buahnya kapulaga. Oke, nah itu hanya sedikit saja menurut saya contoh-contoh dari rempah ya. Adik-adik bisa kembangkan sendiri. Oke, nah selain istilah rempah juga terdapat istilah-istilah lain yang biasanya yang bisa digunakan ya, yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah rempah. Ya, contohnya apa? Bumbu ya. Nah ini. Istilah bumbu ada istilah yang sudah sangat umum dikenal ya, dan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan istilah ini. Bumbu diartikan sebagai bahan yang mengandung satu boleh, lebih dari satu pun boleh ya. Artinya bisa banyak ya. Kalau satu jenis pun boleh atau lebih dari satu boleh. Jadi bumbu adalah bahan yang mengandung satu jenis atau lebih rempah ya.
Jadi ya boleh satu jenis rempah atau campuran rempah. Bentuknya adik-adik boleh dalam bentuk segar ataupun bentuknya sudah diolah. Bentuk diolah berarti bentuknya mungkin sudah dikeringkan, ya. Mungkin sudah diiris-iris, mungkin sudah dijadikan bubuk. Nah, itu maksudnya diolah, ya. Atau mungkin sudah ditambah bahan-bahan pengisi seperti tepung atau yang lain-lain. Nah, itu namanya bumbu, ya. Jadi intinya bumbu adalah bahan yang di dalamnya terdapat satu jenis rempah atau campuran rempah. Bentuknya bisa segar rempahnya, bisa juga sudah mengalami pengolahan yang ditambahkan ke dalam makanan, ya. Jadi ini bumbu peruntukannya untuk makanan. Boleh ditambahkan pada saat makanan itu diolah, ya. Diolah ini pengertiannya macam-macam. Kalau di dalam industri ya itu melalui tahapan seperti pengadonan, bisa melalui tahapan seperti mixing, itu istilahnya. Kalau di dapur ya biasanya kita kenal dengan istilah kita masak. Kita masak itu istilah di dapur, ya, istilah di apa? Di dapur, dapur apakah dapur rumah tangga, industri rumah tangga, apakah restoran atau rumah makan, istilahnya dimasak. Itu artinya diolah. Jadi ketika pada saat diolah misalnya begini, pada saat kita rebus, ya, misalnya daging, pada saat kita rebus mau kita tambahkan bumbu. Nah, itu artinya kita tambahkan pada saat diolah. Nah, apakah hanya pengertiannya pada saat diolah? Tidak. Bumbu juga bisa ditambahkan pada saat preparasi. Preparasi itu artinya apa? Pengolahannya sudah selesai, sudah jadi makanan, ya, sudah jadi produk makanan. Ya, ya. Namun belum dikonsumsi, belum dimakan. Ya, dia sudah jadi produknya namun dimakan. Nah, itu maknanya preparasi. Jadi preparasi ini adalah waktu atau tahapan antara produk itu sudah jadi sampai sebelum dimakan. Ya, oke. Nah, preparasi penting misalnya pada saat penyajian. Ya, ya, contoh ya, kita masak gampang aja ya ini sehari-hari. Kita buat sajian bakso. Ya, sebelum bakso itu disajikan ya misalnya ya seperti di warung-warung bakso itu kadang-kadang dibumbui dulu, ditaburi dulu dengan apa misalnya dengan bawang merah misalnya begitu ya di atas permukaannya. Atau kalau di restoran itu lebih kental lagi ini preparasi ya. Biasanya dikasih aksesoris ya seperti misalnya buah di sampingnya, dikasih saus di sampingnya, di samping makanan utamanya. Nah, seperti itu maknanya preparasi ya. Dia sudah jadi produk namun belum dikonsumsi. Tujuannya apa nih bumbu? Untuk memperkaya flavor, aroma, atau penampakan. Penampakan itu bisa berupa warna, estetika, keindahan, ya, supaya lebih menarik makanannya. Ya, dari suatu produk makanan. Nah, berdasarkan istilah bumbu ini, berdasarkan timing atau waktu penambahan bumbu ini yang bisa kita lakukan pada saat dimasak atau diolah, atau pada saat preparasi sebelum penyajian ke konsumen, maka istilah bumbu dikenal menjadi dua bagian, yaitu seasoning dan kondimen. Nah, makanya adik-adik kalau sering nonton acara masak-memasak itu, seringkali itu chefnya ngomong seasoning. Nah, jadi seasoning yang sering chef itu maksudkan, ya, juru masak itu maksudkan, itu adalah bumbu, ya, bumbu bagian dari itu uh, untuk memperkaya rasa atau memperbaiki penampilan produk makanan. Kemudian berikut kita akan bahas apa perbedaan seasoning dan kondimen. Seasoning adalah bumbu yang ditambahkan ke dalam produk atau makanan selama pemasakan adik-adik, selama kita masak atau selama diolah. Ya, jadi misalnya selama diolah kita tambahkan apa? Misalnya kita tambahkan bubuk lada. Nah, berarti pada saat diolah, misalnya pada saat direbus ya,
daging saat direbus kita tambahkan lada, misalnya begitu ya contohnya ya. Nah, berarti bubuk lada itu adalah seasoning ya, karena dia ditambahkan pada saat dimasak atau diolah. Itu contoh seasoning ya. Kemudian istilah yang lain kondimen. Kondimen ini adalah bumbu juga adik-adik, tapi penambahannya pada tahap preparasi. Makanannya sudah jadi adik-adik, produk makanan sudah ada, namun belum disajikan. Nah, pada saat sebelum disajikan maka ditambahkanlah bumbu itu. Nah, bumbu jenis itu namanya kondimen. Ya, contohnya itu tadi sudah ya, bakso sebelum disajikan atau sop atau kita taburi bawang merah. Atau produk-produk makanan tertentu biasanya dikasih irisan paprika, ya, paprika supaya cantik bentuknya ya, paprika. Nah, jadi fungsi paprika itu sebagai kondimen ya. Produknya makan sudah jadi, tapi ditambahkan sebelum disajikan pada konsumen. Nah, suatu bumbu bisa berperan ganda adik-adik, bisa jadi seasoning, bisa jadi kondimen, tergantung pada waktu kapan dia ditambahkan ya. Kecap contohnya. Kecap itu kalau ditambahkan pada saat dimasak ya seasoning. Tapi kecap ketika ditambahkan pada makanan yang sudah jadi tapi belum disajikan ya. Misalnya kita oleskan di bagian atas permukaan atau topping dari makanan, itu namanya kondimen ya. Namun biasanya kecap itu adalah kondimen. Walaupun dalam praktek pengolahan atau memasak di Indonesia, kecap juga bisa merupakan bagian dari seasoning. Nah, jadi ada contohnya sini. Contohnya pickle. Pickle tuh ini ya. Apa tuh? Aduh, kok nggak sampai di ujung lidah saya makna pickle ini. Acar. Oh iya. Acar itu kan kita tambahkan adik-adik. Misalnya contoh sederhana ya, ada nasi goreng yang pakai acar kan. Nah, acar itu nanti sebelum disajikan ke nasi goreng itu sebelum disajikan ya, dikasih acar di sampingnya. Itu pickle. Itu namanya kondimen. Saus juga demikian, kecap. Walaupun sebenarnya saus, kecap dan saus itu bisa juga ditambahkan pada saat dimasak. Berarti fungsinya bukan sebagai kondimen, tapi seasoning. Tapi umumnya kondimennya kecap, saus, sama acar itu kondimen. Masih banyak contoh yang lain. Intinya pengertiannya kondimen itu pada saat sebelum disajikan, sudah masak tapi sebelum disajikan. Tapi kalau seasoning pada saat makanan itu belum masak, adik. Jadi prosesnya pada saat makanan itu belum masak. Belum jadi. Nah, beberapa jenis kondimen ya. Ini kondimen karena banyak dikelompokkan menjadi dua. Kondimen sederhana atau simple dan kondimen campuran. Nah, kondimen sederhana contohnya kita kenal garam seledri. Garam seledri ada. Jadi ada produk yang namanya seledri salt. Ini garam, dalamnya ada aroma seledri. Garlic juga begitu, garam bawang putih ya, ada produk garam aromanya bawang putih dan juga ada produk garam yang beraroma atau berasa onion. Onion ini bawang merah. Ini jenis kondimen yang sederhana. Nah, tentu saja selain sederhana ada yang campuran, berarti sudah lebih kompleks campurannya ya. Sudah lebih banyak campurannya. Contohnya kayak ini, chili sauce ya, saus cabai, mustard, kecap, saus tomat dan lain-lain. Nah, ini sudah kompleks campurannya. Bukan hanya sekedar 2-3 komponen bahan saja yang campurkan, ini lebih dari itu. Oke, ini penjelasan saja bahwa seasoning, masih ingat tadi seasoning pada saat diolah atau pada saat akan dipreparasi seasoning ini? Pada saat makan ya diolah ya atau dimasak ya. Jadi produknya belum jadi nih, produk akhirnya belum ada ini ya. Nah, jadi seasoning tadi ya boleh nih, boleh satu jenis, boleh lebih. Sama, kondimen juga sama. Boleh satu, boleh lebih. Oke. Oke, kalau sudah ditambahkan ke suatu produk makanan ya. Ini bisa makanan yang olah dan siap saji.
Ya, jadi produknya setelah ditambahkan seasoning jadi produk yang siap saji. Ini akan berpengaruh pada cita rasa, tentu saja adik-adik ya. Dan tentu saja berpengaruh kepada penerimaan konsumen atau consumer acceptance. Tentu saja, kan konsumen tidak mau mengkonsumsi makanan yang katakanlah tidak enak. Ya kan? Sehingga cita rasa sangat penting. Nah, komponen seasoning. Komponen seasoning bisa dari rempah-rempah ekstraktif. Nanti saya jelaskan rempah ekstraktif ini. Tapi contohnya kayak minyak-minyak atsiri, oleoresin. Itu ada rempah-rempah ekstraktif. Atau dari rempah aslinya ya. Bisa. Rempah aslinya baik rempah segar atau rempah yang sudah diolah. Ya, itu rempah asli. Kemudian yang namanya seasoning tidak hanya rempah adik-adik. Ya. Biasanya ada garamnya adik-adik. Ada yang ditambah gula, ada yang ditambah penyedap rasa seperti MSG itu ya. Ya, micin tuh orang kita bilang. Lalu ada produk-produk yang berbasis susu juga ditambah biasanya dan lain-lain, tergantunglah produsennya ya. Tapi pada intinya inilah merupakan komponen-komponen utama campuran seasoning. Kalau sudah seperti ini, seasoning yang dimaksud ini biasanya seasoning yang komersial adik-adik. Komersial itu maknanya apa? Yang sudah diperjualbelikan ya. Banyak kan contohnya kan? Contohnya di itu tuh Masako itu seasoning ya. Selain itu kalau ada adik mau masak nasi goreng udah ada bumbu nasi goreng ya. Dijual dalam bentuk sase-sase itu ya. Mau masak rawon sudah ada. Mau bikin tempe goreng yang dikasih tepung ya sudah ada tepungnya plus bumbunya. Itu seasoning semua. Kelompok seasoning. Ya, walaupun sebenarnya seasoning juga tidak harus seperti itu. Seasoning bisa juga itu yang kita campurkan cabai, kita campurkan bawang, nah itu juga seasoning. Ya. Walaupun tidak dicampurkan garam gula. Ya, tapi biasa kalau yang komersial ini udah lengkap nih. Ada rasa asinnya dari garam, ada rasa manisnya dari gula, ada rasa cita rasa yang lain dari penyedap seperti MSG gitu ya. Nah, ini contoh saus. Saus ini utamanya bukan seasoning ya. Ini lebih banyak berperan sebagai kondimen. Walaupun bisa juga untuk seasoning ya. Saus itu ada cairan yang sifatnya semi solid adik-adik ya. Ya, betul kan adik-adik kan? Dia semi solid, semi padat. Tidak bisa juga kita katakan padat ya, karena dia perilakunya seperti air, cair juga bisa digerakkan ya, bergerak gitu ya. Walaupun bisa juga tidak bisa kita kelompokkan sepenuhnya menjadi cair ya, karena ada batas-batas tertentu dia tidak bisa mengalir. Jadi kita kelompokkan semi padat ya. Oke. Oke. Ada saus ini bisa merupakan bentuknya salad dressing, bisa merupakan jenisnya seafood sauce, saus tiram, saus sambal, saus tomat, dan lain-lain. Nah, selain istilah rempah, istilah bumbu, ada juga istilah bumbu komersial. Nah, istilah bumbu komersial adalah campuran dari beberapa rempah yang ditambah dengan flavor enhancer. Yang tadi sudah saya katakan ya, tadi seperti ada adik kalau ke supermarket ya, itu ada bumbu bias, untuk nasi goreng, bumbu untuk sayur asam, untuk bumbu untuk rawon dan lain-lain. Nah, ini yang dimaksud seperti ini. Jadi dia selain rempah, ditambah juga sama ini flavor enhancer adik-adik. Peningkat cita rasa seperti garam, MSG, atau nukleotida ya. Ini sama, ini flavor enhancer juga. Ada yang juga ditambah warna adik-adik, sehingga contohnya kalau saya pernah lihat itu bumbu komersial itu untuk goreng tempe ya, tempe goreng itu yang pakai tepung itu warna kuning, berarti kan sudah ada pewarnanya. Walaupun mungkin pewarnanya juga dari golongan bumbu, misalnya dari golongan kunyit, dari golongan rempah, sama aja ya, intinya ada pewarna. Ada juga yang dari pewarna
tambahan atau sintetis, tapi sifatnya masih food grade. Dan tidak hanya pewarna, ada yang menambahkannya, ada pengawetnya, itu saja pengawet makanan ya, antioksidannya, pengentalnya, dan lain sebagainya. Tergantung dari produsen bumbu komersial tersebut. Oke, nah itulah beberapa pengertian yang terkait dengan rempah. Jadi ada istilah rempah, ada istilah bumbu, ada istilah bumbu komersial. Istilah bumbu, dari istilah bumbu muncul istilah seasoning dan kondimen. Oke, berikut klasifikasi rempah. Nah, pengelompokan rempah atau klasifikasi rempah itu banyak sekali caranya ya. Tapi yang saya tampilkan hanya 2 cara saja, yaitu pertama yang dilakukan secara konvensional. Konvensional ini artinya cara yang umumnya dilakukan oleh masyarakat umum lah ya. Atau dunia perdagangan. Kita anggap itu konvensional. Nah, berdasarkan secara konvensional ini, tanaman rempah atau rempah dibagi menjadi 5 kelompok. Ini masih dalam bahasa asingnya ya. Karena saya takut salah terjemah, maka saya kutip dari bahasa asingnya. Pertama, kelompok hot spices. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah sih gampang saja. Ini artinya bumbu-bumbu yang pedas, panas gitu ya. Pedasnya memberikan panas, rasa panas. Contohnya kelompok chili, capsicum. Kelompok saya mau menggunakan istilah cabai-cabean, tapi nanti adik-adik salah tangkap lah cabai-cabean seperti apa. Ya ini kelompok-kelompok cabai lah ya, bukan cabai-cabean ya. Ini kelompok sejenis lada, tapi ini lada yang banyak di negara Eropa, giant pepper. Lalu black and white pepper, nah ini yang kita kenal di Indonesia ada lada putih, ada lada hitam, ginger, jahe, mustard. Mustard ini jenis tanaman rempah juga, tapi nggak umum dijumpai di negara tropis seperti Indonesia. Nah, itu kelompok hot spices. Ini ciri atau karakter utamanya ini memberikan rasa pedas, ya, kuat ya. Pedasnya kuat ya. Ada rasa panas. Ya. Yang kita kenal itu ya cabai ya, itu sama lada ya. Itu yang kita kenal dengan baik di Indonesia. Lalu ada mild spices. Nah, ini memberikan rasa pedas juga, tapi tidak setinggi intensitasnya hot spices. Ya, agak lemah ya. Contohnya paprika. Paprika itu kita sebut cabai juga, tapi dia tidak pedas. Koriander, ini ketumbar. Nah, ketumbar itu juga memberikan rasa pedas, tapi tidak sepedas jahe, tidak sepedas cabai, tidak sepedas lada. Maka dikatakan mild. Mild itu artinya lembut. Ya. Sedikit atau lembut. Kelompok yang ketiga, aromatic spices. Nah, dari istilahnya ini dia lebih beraroma ya. Jadi dari segi aroma, bukan dari segi rasa ini pengelompokannya ya. Karakternya ini lebih aromanya kuat. Contohnya allspice tadi yang saya katakan banyak di Meksiko. Kardamom ini kapulaga. Kasia ini jenis kayu manis, sama dengan cinnamon ini jenis kayu manis ya. Kelompok kayu manis. Clove, cengkeh ya. Nah, ini yang saya belum cari translate-nya ini apa ya? Kumin, dill, fennel, fenugreek. Nah, itu saya belum tahu. Tolong saya nanti dibantu, mungkin ada bisa browsing. Apa sih Indonesianya tuh kumin, dill, sama fennel, fenugreek. Kalau mace dan nutmeg ini lada. Ya, cuman saya lupa mana bagian daging buahnya, mana bagian bijinya saya lupa. Kayaknya ini daging buahnya mace ya, pala ini. Nutmeg ini mungkin udah bagian ke dalamnya, bagian bijinya. Sampai di sini suara saya masih bisa didengarkan? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Nah, kelompok 4 disebut herbs. Tadi kita udah menyinggung herbs ya, atau herbal ya. Di sini disinggung lagi. Jadi herbs ini masuk pengelompokan rempah secara konvensional. Ini kalau di Indonesia kan tadi saya sudah sampaikan istilahnya bisa herba, ada yang punya herbal.
dan umumnya dari bagian daun. Contohnya basil. Ini saya pernah dengar, tapi saya nggak, karena tidak pernah dijumpai Indonesia, ya kita tidak tahu persis ini. Bay ini loh dek. Daun itu yang biasa apa yang kita masukkan untuk ke makanan tapi sudah dikeringkan dulu? Daun apa ya? Nori, Kakak. Bukan. Biasanya sampai kering-kering pun disimpan itu di dapur dalam bentuk daun gitu. Biasa Daun salam, Kakak. daun salam, betul. Ya. Bay ini daun salam, tanaman salam, ya. Yang diambil daunnya. Ya. Ini masuk kelompok herba kalau berdasarkan klasifikasi konvensional. Deal ini saya belum jelas ya. Adik-adik nanti bisa bantu saya di internet ini. Karena ini jenis-jenis tanaman yang tidak kita paham, tidak kita kenal di Indonesia ya. Atau memang kita belum tahu saja. Terus aromatic vegetable. Nah, ini jenis tanaman kelompok yang umumnya kita konsumsi atau kita istilahkan sebagai vegetable. Apa nih vegetable artinya? Sayur mayur ya. Ya, tapi dia memiliki aroma yang dikatakanlah cukup kuat. Contohnya onion, bawang merah, garlic, bawang putih. Salad ini saya jujur tidak tahu. Nanti tolong bantu saya. Apa sih Indonesianya? Adakah di Indonesia? Atau orang Indonesia nyebutnya apa ya? Tapi bisa juga tidak ada ya, karena mungkin ini lebih tanaman di daerah Eropa atau Amerika yang tumbuhnya apa yang musimnya ada 4 itu ya. Seleri ini seledri. Ya, kalau ini pasti kita tahu seledri ya. Karena mudah tumbuh di negara tropis seperti Indonesia. Nah, jadi inilah adik-adik, kalau kita kelompokkan secara konvensional, secara perdagangan atau masyarakat umum, ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Hot spices, mild spices, aromatic spices, herbs, dan aromatic vegetables. Oke ya, itu ya. Satu lagi pengelompokan berdasarkan taksonomi. Nah, berdasarkan taksonomi ini sudah mulai rumit karena taksonomi itu adalah ilmu bagian dari ilmu biologi adik-adik. Nah, jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup kan namanya biologi. Nah, biologi ini banyak lagi bagian-bagiannya. Ada botani kan? Botani ini khusus mempelajari tumbuhan saja. Ada zoologi, mempelajari apa? Zoologi hewan atau binatang. Ada mikrobiologi, itu mikroba. Nah, selain ini ada yang namanya ini tadi. Apa nih? Taksonomi. Nah, taksonomi ini ilmu yang mempelajari, ilmu biologi yang khusus mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah pengelompokan di golongan tanaman. Nah, berdasarkan taksonomi ya kita harus mengikutinya secara ilmiah, prinsip-prinsip ilmiahnya ya. Nah, jadi kalau secara taksonomi ini tentu saja masyarakat umum atau dunia perdagangan nggak kenal ini adik-adik ya. Yang namanya Angiospermae, yang namanya Monocotyledon, ada nama Dicotyledon. Nah, jadi ini biasanya hanya bisa dipahami orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan. Itu pun dunia pendidikannya terbatas ya. Itu dunia pendidikan yang terkait misalnya dengan biologi ya kan. Contohnya kayak bidang ilmu kita ya. Oke-oke saja ini kita bisa paham kalau memang adik-adik pernah pelajarinya waktu saat di biologi ya. Nah, contohnya ini ya. Tanaman kan secara umum masuk kelompok Angiospermae ya. Kelompok besarnya ya. Nah, Angiospermae ini terbagi menjadi secara umum Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Mungkin adik-adik masih ingat nih biologi monocotyledon itu tanaman yang apa? Berkeping satu. Ya, berkeping satu atau berkeping tunggal ya. Sedangkan Dicotyledon sebaliknya berkeping dua atau ganda. Nah, itu kan. Jadi itu kan secara ilmiah ya, takson. Nah, ini sebenarnya kita bisa pelajari ya, tapi memerlukan waktu lagi ya. Jadi ini tidak dipakai adik-adik. Pengelompokan ini mungkin hanya dipakai secara secara ilmiah saja. Ya, sebagaimana yang kita pelajari dalam dunia pendidikan atau penelitian bisa juga. Tapi kalau masyarakat umum ya tadi itu
pakai secara konvensional. Ya. Nah, kalau adik-adik pelajari lebih dalam kan monocotyledon tuh banyak lagi tuh ordonya. Ya. Kelompok yang lebih rendah kan ordo. Ada Liliflorae, ada Sitaminae, ada Orchidalis dan lain-lain ya. Kalau di cotyledon dibagi dulu menjadi ini, ya adik-adik lihat sendiri lah ya. Lalu nanti dibagi lagi menjadi famili, ini Solanaceae, Pedaliaceae, dan ini contoh-contoh tanamannya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini ribet adik-adik kalau untuk dipakai di dunia perdagangannya. Tidak dipakai. Ini jelas-jelas tidak dipakai. Nanti malah kalau pakai ini, tidak ada nanti yang mau beli. Ya. Karena dia tidak sanggup dia kan. Karena background ilmunya nggak sampai ke sini kan. Kalau umum itu kan beda-beda. Ya. Tapi bagi secara ilmiah boleh kita pelajari ini ya, pengelompokan rempah secara ini. Ya contohnya ini cili. Ya, cabai ya. Itu secara taksonomi dia masuk ini Solanaceae, masuk ini Sympetale dan termasuk di cotyledon. Nah, itu kalau secara ilmiah kita mempelajarinya. Oke. Cukup jelas ya. Jadi saya hanya menyampaikan dua sistem pengelompokan rempah. Pertama tadi secara konvensional terbagi 5 kelompok dan ini secara taksonomi berdasarkan ilmu taksonomi ya membaginya. Oke, ini penjelasan saja tadi sama tadi kurang lebih tadi ya. Silakan ada dipelajari sendiri. Sudah nanti saya upload filenya. Oke, kita masuk ke bagian 3 atau bagian 1 sudah definisi, bagian 2 adalah klasifikasi, bagian 3 flavor rempah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud flavor? Kalau rempah tadi sudah paham ya, rempah adalah tanaman atau bagian tanaman yang menimbulkan aromatik, yang memberikan aromatik tadi itu ya, yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan memperkaya flavor. Itu adalah definisi rempah. Sekarang apa flavor? Flavor adalah ya definisi umumnya gabungan sensasi atau persepsi yang ditimbulkan ya oleh keseluruhan indera, adik-adik. Ya, bau, rasa, penglihatan, rabaan dan pendengaran ketika makanan kita dikonsumsi. Ya. Mungkin selama ini kita hanya menganggap kalau flavor itu muncul dari bau, rasa. Sebenarnya flavor itu juga terkontribusi dari indera penglihatan, dari indera rabaan dan pendengaran. Mungkin tidak terlalu signifikan kontribusinya, tapi ada ya. Sehingga memang banyak beberapa ahli hanya fokus pada indera bau dan rasa. Ya. Tapi kalau definisi sebenarnya flavor itu juga ada kontribusi dari penglihatan. Ya. Oke. Tapi memang yang paling signifikan adalah dari indera rasa dan bau. Indera rasa kita apa adik? Nama organnya? Lidah. Ya, lidah. Ada lagi kan di dalamnya gigi, mulut lah tuh ya, indera rasa ya. Ya, di dalamnya itu jadi satu ya, tidak hanya lidah ya, di dalam kan ada bagian-bagian yang lain. Ada juga indera, kalau indera bau, hidung ya terutama. Ya, walaupun sebenarnya nanti antara indera hidung dan mulut itu jadi satu, adik-adik ya. Karena ada rongga adik-adik, ada saluran yang menghubungkan antara hidung dengan mulut. Sehingga terkadang itu jadi satu persepsi. Oke. Kemudian komponen rasa secara umum ada manis, ada komponen asin, ada komponen asam, dan ada komponen pahit. Oke. Kemudian ada istilah sensasi. Nah, sensasi ini sifat sensasi ada sensasi non spesifik. Ya, bahasanya sensasi bukan rasa nih ya. Nih, istilahnya sensasi ya. Jadi ini namanya sensasi non spesifik. Nah, sensasi non spesifik itu bisa berupa ini ada pungency, rasa pedas, cooling, efek dingin ya. Misalnya kita makan mint itu kan, itu efek dinginnya dapat.
umami gurih atau lezat umami. Nah, dalam perkembangannya ya, umami ini sekarang ya saya lihat tidak masuk lagi kelompok sensasi non spesifik. Tapi dia udah pindah ke sini adik-adik. Jadi komponen rasa. Ya, itu dalam perkembangannya ya. Tapi sebenarnya rasa dasar itu ada 4 ya. Manis, asin, asam, dan pahit. Cuman dalam perkembangannya sekarang umami juga dikelompokkan dalam komponen rasa. Kalau dulu umami itu masih dalam sifatnya sensasi yang non spesifik adik-adik. Jadi dia tidak spesifik kemana ya. Tapi dalam perkembangan sekarang, teknologi sekarang, ilmu dan teknologi sekarang, ya, sensasi yang namanya umami itu sudah bagian dari rasa, ya. Jadi umami itu tidak bisa dikatakan manis, tidak bisa dikatakan asin, tidak bisa dikatakan asam, dan tidak bisa dikatakan pahit. Ya, dalam perkembangan sekarang, jadi umami ya terpisah dari itu. Ya. Umami itu istilahnya lezat, ya, kelezatan atau kegurihan. Itu umami. Oke, kita bahas sedikit. Yang pertama, anggap sajalah kita masih secara konvensional saja menganggap bahwa rasa itu ada 4 komponen dasar, yaitu ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa asin, dan ada rasa pahit. Nah, kemudian ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kalau rasa manis itu sensornya ada di bagian ujung lidah kita ada. Jadi sensor ya, sel-sel yang bisa memberikan yang di pikiran kita memberikan sensasi manis ya. Berarti sensasinya udah spesifik ya. Otak kita mengatakan itu manis atau sweet ya. Itu komponen sensornya ada di ujung lidah. Kemudian kalau asam katanya di kedua tepi lidah. Bagian pinggir ada ya. Jadi kalau ini lidah, ini mohon maaf kalau gambarnya tidak sempurna. Ya, jadi manis ini ada di bagian ujung. Ya, asam ini pada bagian tepi. Ya, asin juga ada di sini ya. Tapi juga ada di sini ya. Dan pahit ada bagian pangkal. Nah, ini ada teori yang mengatakan demikian. Ya, bahwa kita bisa merasakan efek atau sensasi yang kita sebut manis, asam, asin, dan pahit itu sensornya ada di lidah. Itu ya, teorinya ada yang mengatakan demikian. Rasa makanan dapat terasa jika bahan yang menimbulkan rasa tersebut umumnya harus berbentuk cairan adik-adik atau larutan. Ya. Sebab apa? Umumnya kalau berbentuk cairan atau larutan nanti dia akan kontak sama saliva atau air liur kita. Nah, kalau sudah kontak dengan air liur nanti akan bisa disensor tadi pada bagian-bagian lidah ini. Apakah bagian ujungnya atau kedua belah tepinya atau bagian pada bagian pangkal. Nih, ada teorinya seperti itu ya. Kita bahas dulu rasa manis. Pada awalnya, rasa manis dalam suatu senyawa, ya katakanlah demikian, komponen atau senyawa itu penyebabnya karena ada gugus OH atau gugus hidroksi. Ya, ini contohnya yang sederhana gula. Contohnya gula sukrosa lah gampangnya. Ya, C12 C12H22O11 ini rumus empirisnya ya. Di dalamnya ini memang banyak gugus OH atau hidroksil sehingga para ahli menyimpulkan karena banyak gugus OH itulah maka gula itu manis rasanya. Jadi dia membuat teori bahwa rasa manis itu karena ada gugus OH. Oke. Nah, sekarang teori gugus OH kebanyakan tidak dipakai lagi atau katakanlah tidak berlaku. Karena apa? Karena faktanya banyak bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang tidak ada OH-nya tapi rasanya manis, ya. Kalau gula tadi oke lah gula ya, ada OH-nya maka manis. Tapi selain gula ada loh komponen yang tidak mengandung OH tapi rasanya manis. Contohnya kloroform.
sakarin. Tapi jangan coba ya rasa-rasa kloroform ya, usah. Nah, maka saat ini teori yang banyak dipakai adalah teori AHB. Tulisannya ini AH garis miring B yang dikemukakan oleh Seilenberger and Eckley. Nah, teori ini mengatakan bahwa rasa manis itu disebabkan adanya kombinasi antara apa? Antara ikatan kovalen unsur hidrogen ya. Jadi unsur hidrogen itu bisa membentuk ikatan kovalennya ya. Nah, gini lambangnya ikatan kovalen. Mengapa demikian? Karena di dalam hidrogen itu ada satu elektron Hidrogen itu ada satu elektron ya. Karena hidrogen itu hidrogen yang normal ya, hidrogen yang alami itu bilangan atomnya satu. Kalau bilangan atom itu menyatakan jumlah proton. Nah, kalau protonnya satu, otomatis elektronnya satu. Karena elektronnya satu, dia hanya bisa membentuk satu ikatan kovalen. Nah, jadi yang dimaksud dengan teori rasa manis itu karena ada kombinasi yang disebabkan ikatan kovalen hidrogen ya, sebagai sumber proton, karena ada protonnya, dengan atom yang sifatnya elektronegatif. Kita sebut aja B. Ya, disimbolkan B. Yang jaraknya katanya harus 3 angstrom adik-adik. Nah, itu saya lupa. 3 angstrom itu angstrom ya. Ini satuannya nih ya. Angstrom itu kalau tidak salah ya 10 pangkat min 10 meter nih kalau tidak salah ya. Tolong nanti saya diperbaiki kalau salah ya. Jadi satuan angstrom itu setara dengan 10 kalau tidak salah ya. 10 pangkat min 10 meter adik-adik. Ya. Nah, supaya dia menimbulkan rasa manis ya harus ada ini. Harus ada ikatan kovalen hidrogen ya di dalam struktur molekul senyawa tersebut. Jaraknya dengan atom-atom elektronegatif itu harus 3 angstrom. Ya. Ini contohnya ini. Mengapa bisa timbul rasa manis pada kloroform? Ini karena ada ini, ada ini. Ada atom hidrogen ini, ada ini. Ya, ada atom hidrogen, ya. Dan ada atom yang sifatnya elektronegatif. Elektronegatif itu maknanya dia kecenderungannya bermuatan negatif atau kecenderungannya menjadi anion. Apa itu Cl nih? Ya, jadi ini adalah hanya tadi ini yang kita maksud tadi simbol B-nya ini adalah ini Cl. Dan jaraknya ini adik-adik harus 3 angstrom jaraknya nih. Nah, mau lebih jelas lagi adik-adik pindah ke gambar ini ya. Jadi struktur ini pindah ke sini lagi ya. Oh, kalau ini maaf. Ya, ini contoh yang lain ya. Saya pikir ini contoh kloroform. Nah, ini contoh kloroform tadi adik-adik ya. Karena ada atom hidrogen ya. Jaraknya dengan atom elektronegatif yaitu atom klor itu jaraknya persis 3 angstrom. Maka menimbulkan rasa manis. Maka disebut dengan teori AHB tadi. AH itu adalah ini hidrogennya. Sedangkan B itu adalah atom klornya. Bagaimana dengan sakarin? Sakarin ternyata juga menimbulkan rasa manis. Ya sama. Walaupun penyebabnya bukan selalu klor ya. Penyebabnya bisa atom lain. Contoh nih. Penyebabnya adalah nih. NH. Kok NH ya? Karena ada hidrogennya ada nih. Hidrogennya di sini ada sebuah elektron yang berpasangan dengan nitrogen. Sebenarnya begini. Ya, nah. Jadi ini dianggap AH simbolnya. Lalu pasti harus ada B. B ini sifatnya tadi elektronegatif. Nah, elektronegatif. Nah, elektronegatif itu bukan hanya klor adik. Atom oksigen itu sifatnya elektronegatif. Dan ternyata setelah diteliti jaraknya 3 angstrom. Maka inilah penjelasan secara ilmiah bahwa mengapa sakarin manis walaupun tidak ada gugus OH tadi ya. Maka dipakai teori AHB. Bagaimana dengan glukosa yang jelas-jelas
rasanya manis dan banyak OH-nya. Ya, kalau ini sih pakai teori lama juga bisa masuk bahwa OH itu bisa menimbulkan rasa manis. Namun dengan teori AHB pun bisa dijelaskan. Ya, dari mana nih? Nih, lihat sini. Nih, oksigen ini dianggap B karena sifatnya elektropositif, sedangkan OH yang lain ya ini dianggap AH dan jaraknya 3 angstrom. Nah, jadi kalau untuk menjelaskan glukosa bisa juga menggunakan teori AHB dan bisa juga menjelaskan teori hidroksil tadi. Tapi kalau untuk menjelaskan rasa manis kloroform nasakarid hanya bisa teori AHB. Nah, itu ya. Jadi ini kajian ilmiahnya mengenai rasa manis. Kemudian rasa pahit. Nah, rasa pahit mirip dengan rasa manis ya. Dia spesifik ya, tidak bisa dikelompokkan menjadi rasa asam, menjadi rasa umami ya, dia spesifik ya. Tergantung dari stereokimia. Stereokimia ini adalah kajian mengenai bidang ruang dari sebuah senyawa ya. Nah, rasa manis memiliki 2 gugus polar. Tadi ya udah kita bahas ya teori AHB itu ya. Sedangkan rasa pahit hanya membutuhkan 1 gugus polar dan 1 gugus hidrofobik. Kalau rasa manis tadi kan gini, AHB. Antara A sama B ini ya harus 3 angstrom kan? Nah, itu ya. Nah, ini baik A atau B ini polar ya. Sedangkan kalau rasa pahit ya, satunya tetap 2 gugus polar, tapi satunya polar, satunya non polar atau hidrofobik. Nah, kita lihat aja contoh ya, senyawa-senyawa yang sudah jelas-jelas menimbulkan rasa pahit. Penil thiokarbamid, singkatannya PTC. Contoh lain senyawa kreatin, senyawa quinin, senyawa kafein ya. Theobromin ini ada senyawa-senyawa jelas yang memberikan sensasi rasa manis, rasa pahit. Kemudian ada rasa manis yang kita inginkan dalam makanan, ada rasa pahit yang kita inginkan dalam makanan, dan ada rasa pahit yang tidak kita inginkan karena itu kita anggap masalah. Kalau rasa pahit itu muncul, ya pasti banyak orang konsumen yang tidak mau mengkonsumsinya. Apa saja itu? Nah, ini. Rasa pahit yang kita sengaja diinginkan atau dibiarkanlah. Paling tidak itu pada teh itu kan. Teh itu memang tidak dibuang pahitnya adik-adik. Ya. Sama, kopi juga dibiarkan saja. Ya. Karena itu sudah merupakan bagian dari cita rasanya. Serta kakao. Namun ada juga rasa pahit yang harus dibuang, diminimalkan, seperti kulit jeruk. Nah, kulit jeruk itu ada rasa pahit adik-adik, namanya senyawa naringin. Nah, naringin ini kalau bisa ya dibuang adik-adik karena akan bermasalah pada industri pengolahan jeruk, misalnya industri pembuatan jus jeruk. Nah, itu seringkali naringin ini menyebabkan jus jeruk hasil proses itu menjadi agak rasa pahit. Tentu saja rasa pahit pada jus itu tidak diinginkan oleh konsumennya. Maka ini adalah contoh rasa pahit yang kita anggap sebagai masalah atau tidak diinginkan sehingga harus ditekan serendah mungkin. Nanti nggak laku produk jus jeruknya ya kalau masih ada rasa pahit. Kemudian rasa asin dan asam. Rasa asin dipengaruhi oleh interaksi atau hubungan antara hidrasi kompleks ikatan kation dan anion. Contohnya NaCl ada. Ya, garam-garam kita itu kan kandungan utamanya NaCl, walaupun tidak hanya NaCl, di dalamnya ada NaBr, ada NaF dan lain-lain. Tapi komponen utamanya ada NaCl. Nah, jadi rasa asin ini muncul karena ini ada interaksi antara ion Na+ dan Cl- ini adik. Dalam struktur kristal NaCl. Interaksi itulah yang kita anggap, yang kita olah dalam pikiran kita sebagai komponen asin. Kemudian bagaimana dengan rasa asam? Nah,
rasa asam itu dipengaruhi oleh ion hidronium atau kita anggap ion H+. Hidronium sama H+ nih sama adik-adik sebenarnya. H+ itu secara struktur kimia simbolnya ini, kalau hidronium itu H3O+. Tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Jadi kalau ada keberadaan ion ini, ya inilah yang dianggap sebagai yang bertanggung jawab menimbulkan rasa asam. Namun dia harus merupakan asosiasi atau bagian dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Ya, contohnya inilah senyawa asam klorida, itu pasti asam karena ini ada hidrogennya atau ada hidroniumnya. Asam sulfat nih, asam asetat atau asam cuka nih karena ada. Oke. Kemudian rasa-rasa non-spesifik, walaupun tadi saya bilang ada beberapa rasa-rasa yang sifatnya non-spesifik seperti umami itu kita sudah anggap sebagai dari rasa utama. Tapi di sini kita bahas dalam konteks yang non-spesifik dulu. Contohnya astringensi, tadi tidak saya sebutkan ya. Tapi ini ada rasa non-spesifik disebut kata astringensi atau kita sebut dalam bahasa kita sehari rasa sepat. Astringensi adalah perasaan seperti efek kering di dalam mulut dengan terasa kesat mengerut pada jaringan di dalam mulut. Astringensi biasanya dikaitkan dengan senyawa tanin atau alkohol karena memang senyawa tanin atau polifenol ini yang dominannya yang menimbulkan rasa sepat. Nah, namun kalau dia bentuknya bebas, dia tidak kuat sepatnya. Tapi kalau dia berikatan dengan protein, ya, dia akan menimbulkan rasa sepat yang kuat. Dari mana dapat proteinnya? Dari air liur ada di atas saliva. Di air liur kita itu ada protein. Nah, sebagaimana rasa pahit, ya, rasa sepat itu biasanya ada yang diinginkan ya seperti pada teh, ya. Kemudian penambahan susu pada teh itu bisa menyebabkan senyawa polifenol yang ada di teh terikat oleh protein sehingga bisa saja menimbulkan rasa sepat kalau kita menambahkan susu dalam teh susu itu contohnya ya. Pungency ya, efek yang non spesifik lain pungency ini rasa pedas. Pungency adalah rasa pedas, panas seperti tersengat. Ya, temukan pada rempah dan sayur. Oke, contoh cabai, merica itu lada ya, jahe dan lain-lain. Nah, pada yang menimbulkan pungency ini senyawanya macam-macam adik-adik tergantung dari jenis rempahnya. Kalau pada cabai itu umumnya ini golongan senyawa capsaicinoids ya, contohnya kayak capsaicin ini. Ini strukturnya ya. Ini menimbulkan sensasi pungency. Apakah sama senyawanya pada jahe? Tidak. Walaupun jahe pedas, ya, tapi pedasnya jahe berbeda dengan pedasnya cabai. Ya, tapi tetap kita kelompokkan pedas. Mengapa bisa sensasi pedasnya beda? Ya, karena senyawa beda. Kalau pada cabai ini ada. Tapi kalau pada jahe, piperin yang bikin rasa efek pedasnya itu. Kalau ini pada lada, saya maaf ya, kok saya hari ini kurang konsentrasi. Lada, piperin. Kalau pada jahe baru gingerol. Ya. Nah, capsaicin ini oke. Yang piperin ini strukturnya. Kalau gingerol ini yang menimbulkan efek pedas, panas pada jahe. Nah, pada jahe, kalau kita mengeringkan jahe dan menyimpannya dalam jangka waktu lama, gingerol yang ada pada jahe itu bisa kehilangan bisa melepaskan komponen airnya. Sebenarnya maksudnya bukan komponen air, ini bisa melepaskan H2O adik-adik kalau disimpan terlalu lama atau dikeringkan. Nah, ketika ini
melepaskan H2O, gingerolnya ini berubah menjadi senyawa sogol. Ya, strukturnya kita sebut sogol. Saya tidak tahu di slide berikutnya ada enggak intinya ya strukturnya ya. Tapi intinya begitu. Gingerol ya, kalau kita simpan dalam waktu yang lama atau kita keringkan ya, dia bisa melepaskan H2 dan struktur barunya membentuk senyawa yang diberi istilah sogaul. Nah, sogaul ini adik-adik lebih pedas ya dari gingerol. Makanya kalau adik-adik ingin meningkatkan cita rasa jahe supaya lebih pedas, jangan setelah dipanen tuh langsung digunakan ya atau langsung dijual. Simpan dulu agak lama ya atau dikeringkan supaya H2 melepaskan H2O, maka gingerol ini akan berubah menjadi sogaul sehingga rasa pedasnya bisa ditingkatkan. Tuh ya. Cooling ini sensasi yang terjadi jika senyawa kimia yang ada dalam rempah tersebut itu mengalami kontak dengan nasal atau jaringan mulut. Nasal itu artinya dengan bagian hidung ya, atau dengan jaringan mulut dan merangsang reseptor tertentu. Ini sensasi dingin sebenarnya ya. Contohnya adalah senyawa seperti senyawa mentol. Mentol ini banyak pada daun mint ya, makanya untuk menimbulkan rasa mentol itu kita pakai daun mint. Ini contoh senyawa mentol ya yang menimbulkan efek cooling atau sensasi cooling. Ya, bisa juga terdapat pada senyawa kampor atau lebih tepatnya dekampor ini. Ini juga menimbulkan efek cooling. Oke, nah sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas di dalam untuk sensasi non spesifik, tapi kita cukupkan sampai 3 itu ya. Umami tidak kita bahas karena terlalu luas. Jadi kita contohkan 3 sensasi yang non spesifik itu. Nah sekarang dari mana sumber-sumber flavor ya yang pada rempah yang muncul dari rempah? Apakah itu rasa manis, rasa asam, rasa pahit ya? Satu lagi rasa apa ya? Manis, apa tadi? Asin, asam, pahit, manis ya. Bukan pahit ya, apa tadi? Saya kok jadi lupa ya. 4 komponen rasa tadi apa? Manis, asin, pahit tidak? Pahit juga ya? Oh iya, pahit masuk. Oke, di belakang lidah ya. Jadi itu yang 4 ya. Manis, asam, asin, pahit ya. Oke. Nah, ya. Sumbernya dari mana kalau dirempahkan itu pertanyaannya ya. Lalu begitu juga, selain komponen rasa utama, tadi ada yang non-spesifik ya, sensasinya ada yang kita sebut umami, walaupun sekarang umami udah jadi komponen rasa. Lalu ada apa tadi? Astringensi ya, rasa sepat ya. Lalu pungency, rasa pedas, panas, dan ada rasa apa tadi? Cooling. Nah, itu sumbernya dari mana kok bisa rempah menimbulkan itu? Nah, kita bahas. Nah, ternyata di rempah itu mengandung kaya sekali akan senyawa-senyawa yang menimbulkan flavor tadi ya. Contohnya nih, senyawa allspice itu mengapa bisa menimbulkan rasa dan aroma? Karena di dalamnya ada senyawa eugenol, senyawa beta caryopilen. Ini senyawa yang menimbulkan flavor ada. Black pepper ya, kita gampangnya ada ya, itu karena ada piperin terutama ya, menimbulkan rasa pungent ya, pungency rasa pedas pada lada, khas lada. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya adik-adik. Contohnya pada chili tadi, cabai itu capsaicin dan lain-lain ya. Tolong kalau ada adik bisa dikembangkan sendiri ini ya. Jadi itulah penyebab utamanya mengapa kenapa rempah-rempah itu bisa kita manfaatkan sebagai agensia flavor ya, untuk menimbulkan rasa atau flavor. Ya ini karena dia kaya akan senyawa-senyawa pemberi flavor. Ya. Oke, nah ini contoh-contoh senyawa, contoh-contoh produk yang lainnya, terutama produk herbal ini ya. Adik-adik bisa uraikan di sini ya, senyawa-senyawa atau komponen kimia pemberi flavornya atau cita rasanya ada di sini ya.
Tidak perlu dihafalkan, tapi paling tidak adik-adik bisa membedakan ya antara satu komoditas atau produk dengan yang lain.